Jelang laga timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF, Emil Audero tiba-tiba muncul dan beri pengakuan begini. Tak malu meski kalahkan anak kecil, fans Vietnam merayakan kemenangan atas timnas Indonesia seperti lolos Piala Dunia. Soreng AFF karena ribut dengan Madampang, pelatih Thailand langsung beri klarifikasi begini. Hanya bisa menang tipis atas skuad Garuda, reaksi kiper naturalisasi Vietnam jadi sorotan. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Di tengah persiapan timnas Indonesia kontra Filipina dalam lanjutan Piala AFF 2024, tak disangka kiper yang selama ini diincar PSSI yakni Emil Audero tiba-tiba muncul. Ya, kiper kelahiran Indonesia itu menjawab pertanyaan terkait peluangnya memperkuat skuad Garuda. Emil Audero merupakan pemain yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, namun ia tumbuh besar di Italia. Artinya penjaga gawang berusia 27 tahun itu bersyarat membela timnas Indonesia. Akan tetapi sejauh ini masih belum diketahui apakah ia bakal diproses atau tidak. Padahal mantan pemain Inter Milan dan Juventus ini sudah bertemu dengan Erick Thohir. Sayangnya proses naturalisasi masih urung terjadi. Menariknya baru-baru ini Emil Audero mendapatkan pertanyaan langsung dari warga Indonesia. Hal itu bisa dilihat dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Dalam video tersebut, warga Indonesia tersebut meminta tanda tangan jersey yang ia bawa dan sembari bertanya bagaimana tentang Indonesia. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Sudah berbicara dengan Pak Erick Thohir? Tanya orang tersebut. Kita sudah pernah berbicara, tapi sudah beberapa tahun lalu, jawab Emil Audero. Mengejutkannya, Audero terang-terangan mengakui ingin membela timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini belum ada pembicaraan serius mengenai proses naturalisasi dengan PSSI. Kita akan lihat nanti, tegas kiper yang lahir di Mataram tersebut. Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How? Indonesia? How? What do you mean? Talk with Mr. Eric already. With talk, yes, but yes, 1 year and a half. What do you think? We'll see. Polemik antara pelatih timnas Thailand Masata Daisy dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yakni Madampang mengenai insiden yang terjadi usai laga Thailand versus Malaysia berujung permintaan maaf. Masata Daisy meminta maaf kepada Madampang karena meninggalkan lapangan ketika para pemain Thailand hendak mengelilingi lapangan untuk memberikan aplaus kepada supporter. Arsitek asal Jepang itu tidak setuju untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter Thailand karena ingin Supachok Sorechat dan kawan-kawan lebih cepat masuk ke ruang ganti demi mendapatkan istirahat yang lebih panjang. Namun Madampang tetap memerintahkan pemain Thailand berkeliling lapangan untuk menghargai dukungan dari penonton yang hadir di Stadion Raja Mangala. Saya belum berbicara langsung dengan Madampang, tetapi saya sudah meminta maaf melalui line. Saya juga meminta maaf kepada para penggemar atas sikap saya yang tidak baik. Saya mengakui bahwa saya kesal pada saat itu dan langsung kembali ke ruang ganti. Tindakan yang salah. Sebenarnya saya seharusnya lebih dulu berkomunikasi dengan Madampang. Ini menjadi pelajaran bahwa komunikasi dan diskusi itu penting sebelum mengambil keputusan. Namun dari sudut pandang saya, istirahat penuh bagi para pemain adalah prioritas untuk mencapai hasil terbaik, ungkap Masata Daisy. Sebelumnya, Madampang tidak ingin insiden ini menjadi polemik dan menganggap bahwa mengelilingi lapangan sebagai bentuk penghormatan kepada para fans yang tidak memakan banyak waktu. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia takluk dari Vietnam dalam laga lanjutan Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Fitri malam kemarin. Gol penyerang Vietnam Nguyen Quang Hai di menit ke-77 jadi penentu kekalahan timnas Indonesia. Meski mengalami kekalahan, performa timnas Indonesia mendapatkan pengakuan serius dari media asing yakni ESPN. Media itu mengungkapkan meski tidak diperkuat pemain terbaiknya dan bermain di kandang lawan, timnas Indonesia tak terlihat rendah diri. Menurut ESPN, kemenangan ini memang pantas bagi Vietnam mengingat mereka mendominasi jalannya pertandingan. Gagah berani, timnas Indonesia yang baru hanya bisa dikalahkan oleh gol kemenangan Nguyen Quang Hai yang tak terelakkan.
Namun meski kekurangan pasukan, timnas Indonesia hampir berhasil mencapai poin penting yang mungkin bisa dicapai. Namun tidak aneh jika kita merasa bahwa Indonesia pantas mendapatkan setidaknya 1 poin atas upaya berani mereka, ujar media tersebut. Mereka juga menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang kembali memberikan debut untuk beberapa pemain muda, meski tanpa Marcelino Ferdinand yang tengah menjalani hukuman karena kartu merah saat melawan Laos. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan debut kepada Rivaldo, Mikel Tata, dan Ahmad Maulana. Bahkan Sintayong berani mencadangkan pemain yang lebih berpengalaman seperti Pratama Arhan dan Rafael Struijk di bangku cadangan. Baru-baru ini, kiper naturalisasi Vietnam Nguyen Philip mengirimkan pujian untuk timnas Indonesia usai meraih kemenangan perdana bersama skuad The Golden Star Warriors sejak dia menjalani debutnya. Kemenangan ini juga sangat berarti bagi tim berjuluk The Golden Star Warriors usai selalu tumbang di tangan skuad Garuda dalam 3 pertandingan terakhir dalam berbagai ajang. Tak hanya itu, kemenangan itu juga menjadi momen kebahagiaan tersendiri bagi sang penjaga gawang Nguyen Philip. Nguyen Philip yang debut sejak Januari 2024 itu ternyata baru merasakan kemenangan perdana bersama timnas Vietnam. Berdasarkan laman Transfermarkt, dalam 9 laga bersama Vietnam, ternyata kiper jangkung berpostur 192 cm itu baru meraih kemenangan perdana bersama Vietnam dalam laga menghadapi timnas Indonesia. Meski dalam beberapa laga terakhir Vietnam pernah meraih kemenangan dari Filipina dan Laos, ternyata sang kiper itu berada di bangku cadangan. Nguyen Philip pun tak dapat menyembunyikan rasa gembiranya bisa meraih kemenangan perdananya bersama skuad The Golden Star Warrior. Menurutnya, kemenangan ini juga begitu berarti untuk bisa membawa Vietnam lolos ke partai semifinal Piala AFF 2024. Perasaan menang bersama timnas Vietnam sangat membahagiakan. Ini kemenangan pertama saya, tetapi yang terpenting adalah 3 poin. Ini sangat berarti bagi seluruh tim. Kini timnas Vietnam punya 6 poin dan pintu ke babak berikutnya terbuka lebar, ujar Nguyen Philip. Dalam kesempatan yang sama, Nguyen Philip pun melontarkan kata-kata pujian terhadap timnas Indonesia. Nguyen Philip mengatakan bahwa timnas Indonesia tampil sangat bagus meski bermain dengan para pemain muda. Dirinya juga memuji penampilan skuad Garuda yang masih bisa tampil sangat baik di tengah masalah fisik akibat padatnya jadwal Piala AFF 2024. Kemenangan melawan Indonesia kali ini sangat penting meski bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormatinya. Para pemain muda Indonesia bermain bagus meski secara fisik kurang fit karena jadwal yang padat, jelas Nguyen Philip. Gelandang timnas Vietnam Nguyen Hoang Duc sedang berbahagia sebab pada akhirnya ia bisa meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Kemenangan itu diraih di depan pendukung setia mereka. Timnas Vietnam sebelumnya sudah 3 kali berhadapan dengan timnas Indonesia di sepanjang 2024. Sialnya mereka selalu menelan kekalahan dari 3 kesempatan itu. Nguyen Hoang Duc merasa kemenangan atas timnas Indonesia sangat penting bagi timnas Vietnam sebab kini pasukan Kim Sang-sik memimpin klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 dengan 6 poin. Jika tidak salah, ini adalah pertandingan keempat antara Vietnam dan Indonesia pada tahun 2024. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, tim Vietnam semuanya kalah dan pada akhirnya kami telah menang. Saat ini, saya dan rekan satu tim merasa sangat bahagia. Kemenangan melawan Indonesia sangat penting bagi saya dan seluruh tim untuk menantikan 2 laga berikutnya melawan Filipina dan Myanmar untuk memastikan posisi teratas di grup B, ungkap Nguyen Hoang Duc. Sebuah pemandangan membahagiakan datang dari ribuan fans Vietnam yang merayakan kemenangan timnasnya atas tim muda Indonesia. Ya, sebagaimana yang diketahui, pertandingan antara Vietnam versus Indonesia yang berlangsung di Stadion Vietri tersebut membawa kabar gembira bagi seluruh supporter timnas Vietnam. Usai pertandingan, beredar beberapa video yang memperlihatkan kolaborasi supporter Vietnam merayakan kemenangan begitu meriah seperti lolos ke Piala Dunia. Aksi pawai yang dilakukan supporter tim Vietnam cukup menyita perhatian netizen. Pasalnya, kemenangan itu diraih hanya melawan tim junior Indonesia saja.
Ketum PSSI Erick Thohir bereaksi soal kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam di ASEAN Cup 2024. Ya, timnas Indonesia pulang ke tanah air tanpa 1 poin pun dari Vietnam dalam laga lanjutan babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Harus diakui, ini bukan hasil yang diinginkan, tetapi performa anak asuh Shin Tae-yong patut diapresiasi. Para pemain muda yang diturunkan mampu mengimbangi permainan Vietnam meski cenderung bertahan dan hanya sesekali menyerang. Erick Thohir selaku ketum PSSI pun mengakui itu, perjuangan tak kenal lelah para pemain muda menghadapi tim terbaik Vietnam. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyebut kekalahan di Vietnam bukanlah hasil yang diinginkan. Akan tetapi, perjuangan pemain layak diapresiasi dan harus bangkit saat melawan Filipina di laga terakhir babak penyisihan grup. Perjuangan tak kenal lelah ditunjukkan para pemain muda timnas Indonesia saat menghadapi skuad terbaik yang diturunkan Vietnam. Bukan hasil akhir yang kita inginkan, tapi disiplin dan perjuangan para pemain tetap layak diapresiasi. Pertandingan melawan Filipina di Stadion Manahan Solo akan jadi penentu. Kita berikan yang terbaik untuk Indonesia, ungkap Erick Thohir. Kekalahan dari Vietnam membuat Indonesia turun 1 peringkat ke posisi kedua klasemen grup B ASEAN Cup 2024 dengan raihan 4 poin dan mereka akan beristirahat setelah ini. Skuad Garuda baru akan memainkan laga terakhirnya pada Sabtu mendatang melawan Filipina. 3 poin di laga itu akan membuat skuad Garuda mengoleksi 7 poin, modal melaju ke babak semifinal ASEAN Cup 2024.